Kenapa Ustaz? Kenapa dilarang mabuk? Oh, Karena supaya merusak tak merusak akal, iya. akal. Firman Allah, innamal khamru wal maisir. wal maisir, dilarang minum khamar, judi, ya kan, Iya. wal ansab, perdukunan, Iya. wal azlam. Maka seharusnya dalam pemerintahan Islam, kalau sudah fungsi zakat itu berfungsi dengan baik, tidak ada yang miskin. Nah, itulah makanya salah satu menjaga harta itu ya bayar zakat. Maka diwajibkan Allah tadi kan, khuz min amwalihim, ambillah dari harta mereka sedekah, sedekah wajib, tutohiruhum, yang akan mensucikan, wa tuzakkihim. Kalau tutohiru itu biasanya mensucikan bendanya, tapi wa tuzakkihim mensucikan batinnya. Jadi harta kita itu harus bersih lahir batin, gitu ya. Lalu kepada siapa hartanya dibagikan? Maka disebut Allah dalam ayat lain ini, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada orang miskin, kan? Fakir, fuqara, fakir, wal masakin, miskin, wal 'amilina, amil, wal gharimina, orang berhutang. Ada 8 asnaf itu. 8 asnaf itu dalam ekonomi konvensional disebut dengan poor people, orang-orang yang hidupnya di bawah standar. Orang-orang yang di bawah standar ini harus diberi jaminan sosial. Dalam ekonomi konvensional diberi jaminan sosial, maka ada subsidi, ya kan? Subsidi pemerintah itu nanti kalau di pasar monopoli kan ada pengaruhnya, ya kan? Kalau produksi kemudian diberi subsidi, apa dampaknya dalam mekanisme itu nanti harus yang membahas mekanisme pasarnya, keseimbangan pasarnya, atau yang kemarin di soal ada itu soal eksplorasi, nanti arahnya ke situ. Tapi dalam ekonomi Islam itu people itu sebagai asnaf yang berhutang. Baru yang terakhir itu malah hifzuddin, jaga agama. Kalau ini udah benar, ini benar, insya Allah agamanya juga akan baik. Makanya dalam Islam dilarang miskin. Pernyataan Sayyidina Ali. Kemana lagi kita tulis lagi? Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali ini, kadal fakru, ini belum di luar konteks, tapi biasanya ada di sini. Di luar konteks kayak saya penting. Bagaimana Ustaz ini menggambarkan bahwa ini kan ekonomi Islam ini begini gitu ya. Kata Sayyidina Ali, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir bahkan kada itu bahasa Minangnya puncak kada, berbahaya kan. Si orang Minang enggak? Iya, Ustaz. Ngerti bahasa Minang? Ngerti. Puncak kada tahu? Puncak kada enggak? Kalau direse sapi yang Kalau istilah enggak paham. Saya orang Medan, saya orang Batak. Oh, Ya. Kada 40 puncak kada itu kalau direse sapinya minta ampun, mau bercakap kan? Mau bercakap puncak kada direse. Kata Sayyidina Ali, kadal fakru ayyakuna kufran. Kadang-kadang kemiskinan itu menyebabkan orang jadi kafir. oh gitu. Ya, makanya dilarang miskin. Oke, orang selalu berargumen Nabi Muhammad miskin, Nabi Muhammad bukan miskin. Tapi Hartanya habis untuk dakwah. ya. Salah satu contoh bagaimana Rasulullah meminang Khadijah. 25 dengan berapa? Khadijah itu dipinang oleh Rasulullah dengan 100 ekor unta, 100 ekor unta, 1000 ekor kambing. Iya. Waktu dengan ekor satu ekor unta itu, karena unta di saat itu adalah unta berpunuk dua, jadi di sininya ada dua gitu ya.
unta merah berpunuk dua. Unta merah berpunuk dua itu adalah unta paling bagus karena kalau unta berpunuk dua ini ditunggangi, dia bisa 2 bulan tanpa stop, tanpa minum. Bisa dia hidup karena punuknya 2 menyimpan air di sininya itu. Ini yang di sini unta itu tuh air. Meskipun nggak minum-minum 2 bulan, dia bisa bertahan. Jadi waktu itu Rasulullah itu membina Khadijah dengan 100 ekor unta dengan 2 punuk. Itu setara dengan harga sekarang, itu ibaratnya kendaraan termewah saat ini, ibaratnya Lamborghini. Wow. Jadi satu Lamborghini sekarang kita angkat 5M. Berapa? 500M. Ini sudah 500M. 500M. Wow. Satu ekor kambing kita angkat 2,5 juta dari 1.000. 2,5 M. Wow. Inilah mahar pinangan Siti Khadijah. Khadijah. 500. Ini harta. Dari mana beliau dapat? Usia Rasulullah 9 tahun beliau pengembala kambing. Usia sampai 14 ya, pengembala kambing. Tapi jangan bayangkan bahwa kambing yang dipelihara Rasulullah saat itu hanya kambing 1-2 ekor. Tidak, Rasulullah menyembala kambing itu hampir 6.000 ekor kambing. 6.000. Menurut Sapi Antonio itu 6.000 ekor kambing. Dari 6.000 ekor kambing ini 4.000 diantaranya betina, 2.000 jantan. Ajaibnya Rasulullah, setiap tahun kambing yang 4.000 ini selalu beranak 2. Jadi setiap tahun dia jadi 8.000. Ada anak 8.000. Rasulullah itu digaji dari sini, bagi hasil namanya. Makanya ada mudharabah. Jadi ada pemodal, ada pengelola. Rasulullah sebagai pengelola, kesepakatan hasil bagi 2. Maka gaji Rasulullah bagi 2. Rasulullah itu dari kambingnya aja beliau dapat 4.000 ekor per tahun. Kalau dijual 1 ekor 2,5 juta, berapa miliar dia gajinya 1 bulan, 1 tahun? Ya kan? Nah, itu 1 tahun. Itu baru dari hasil bagi hasil kambing. Belum lagi bagi hasil yang 4.000 ini, kalau diperas setiap hari menghasilkan susu hampir 5 liter per kambing. Bagi 2 lagi. 200 setiap hari diperas. Nah, itulah hasilnya itu diberikan kepada Rasulullah. Dalam perkiraan saya gaji Rasulullah itu di usia 9 sampai 14 tahun per tahunnya beliau bisa mendapatkan sampai 100 M dari segala aktivitasnya. Ya. Bukan, kasar 50 lah. Nah, pantas saja beliau bisa meminang Khadijah. Di 25 tahun ya. Ya, di usia beliau ini belum. Ini 14 tahun baru ini pekerjaannya. Makanya orang Arab saat itu berlomba-lomba menginginkan Rasulullah sebagai pengembala kambingnya karena keajaibannya ini. Dan di samping Rasulullah itu anak selalu 2, kambing-kambing yang dijaga Rasulullah selalu sehat-sehat. Selalu sehat, nggak mau diterkam serigala, patung-patung. Makanya orang Arab tuh betul-betul ingin beliau jadi pengembala. Jadi gajinya di usia 14 tahun sudah 50 M per tahun. Kita berapa? Usianya berapa? 17. Sudah berapa tahun? Ini usia. Di usia beliau dari 19, ya, di usia dari 14 sampai 20-an, beliau bukan lagi penyembala kambing, tapi international trade. Wow, trade internasional. Rasulullah itu international trade. Sekali perjalanan Rasulullah bisa menghasilkan 3 bulan, bisa melalui selama 3 bulan perjalanan, mulai dari Makkah ke Damaskus, dari Damaskus ke Syria. Itu perjalanan bisnis itu sudah kelas internasional.
perjalanannya sudah tidak lagi sehari 2 hari, tapi Rasulullah itu sekali jalan bisa sampai 3 bulan 4 bulan baru balik ke Makkah. Setiap kali Rasulullah balik ke Makkah selalu harta Khadijah itu melimpah ruah keuntungan. Itu pun bagi 2 hasilnya. Keuntungan yang luar biasa. Rasulullah itu internasional trade. Entah hanya orang Makkah yang mengaku, tapi semua orang yang dikunjungi beliau setiap kali beliau melakukan perjalanan bisnis itu pasukannya luar biasa yang ikut berdagang. Keuntungannya berlimpah ruah. Makanya setiap kali Rasulullah masuk Makkah setelah perjalanan itu orang Makkah selalu Al-Amin sudah datang, Al-Amin sudah datang. Ya, Al-Amin sudah membawa harta yang sangat banyak. Pokoknya asal Rasulullah pulang dari perdagangan kota Makkah selalu berpesta karena banyaknya membawa laba keuntungan dari perdagangan. Coba bayangkan. Nah inilah semuanya harta Rasulullah. Makanya pantas saja dia melamar Khadijah. Jadi gambaran produktivitas Rasulullah itu Rasulullah itu kaya ternyata bukan dari hasil warisan orang tua, tapi produktivitas pribadi, khususnya di bidang perdagangan. Maka Rasulullah sampaikan hadis ini, Allah menurunkan rezekiku 100%. Allah membuat rezeki 100%. 99%-nya tinggal di surga. Ya, coba lihat tangan kita. Coba lihat tangan. Di sini ada garis 81. Sebelah kiri 81. Sebelah kanan 18. 99. 99. Jadi 99 ini kita minta berdoa. Makanya sunnah mengangkat tangan waktu berdoa. Ya Allah, masuk saya surga. Oke, kita kan disunahkan. Jangan malas-malas berdoa tuh. Itu dong angkat tangan. Rasulullah di saat-saat genting, sangat-sangat penting, mau lomba, mau apa kan sangat-sangat beliau angkat tangan sampai kelihatan ketiaknya. Ini diceritakan Aisyah karena istrinya. Sahabat tidak pernah melihat itu. Rasulullah itu sangat-sangat genting, beliau mengangkat tangan. Jadi jangan nanti jika tiba-tiba penting di sekolah diangkat tangan. Tapi kalau di kamar sendirian angkatlah tangan mulai. Ya. Iya, pokoknya angkat tangan. Pokoknya angkat tangan. Sunnahnya itu, pokoknya jadi guru fikih saya ya. Sekalian Sunnah doa itu mengangkat tangan di antara dagu dan dada. Ini sunnah. Bukan ini Rasulullah biasa. Kecuali hal-hal penting baru diangkat demikian, menunjukkan bahwa kita butuh ke Allah. Nah, sampai Rasulullah itu kata Aisyah ketiaknya terlihat. Berarti Rasulullah berdoa yang seperti itu bukan di tempat umum, tapi di rumah pribadi. 99 ya kan. Ini yang kita minta ya Allah, bagian saya masukkan saya bagian dari 99 ini. Ini semuanya kaitannya dengan ekonomi ya. Jadi pemenuhan kebutuhan. Jadi yang 1% inilah diturunkan ke dunia. Inilah yang kita bagi-bagi. Kata Rasulullah, dari yang 1% rezeki yang 100% satu ini diturunkan ke dunia menjadi 100%, ya kan? 100% rezeki di dunia itu, yang satu ini kan ketika dibagi ke dunia jadi 100%. Jadi yang 100% yang satu ini dibagi-bagi ke seluruh profesi. Kata Rasulullah, kalau ingin mau kaya, yang 1% ini ya 99%-nya dikasih ke pedagang, ke bisnis, entrepreneur. Jadi kalau ingin kaya jadi entrepreneur, jangan jadi PNS. Yang 1% lagi inilah dibagi ke semua profesi, PNS, kemudian guru, kemudian petani, segala profesi. Dia hanya 1%. 99% itu pedagang, pebisnis, entrepreneur. Makanya asal tahu jika 6 orang terkaya di Indonesia kekayaannya setara dengan 150 juta penduduk Indonesia. Siapakah mereka? Pemilik Jarum. Iya. Ini
Sinarmas, Mayapada, Trans, kemudian ada 6 orang terkaya, kekayaannya setara dengan 150 juta penduduk Indonesia. Dikumpulkan semua harta kita 150 juta orang sama dengan harta orang terkaya. Kenapa? Ini mereka ini rata-rata entrepreneur. Iya. Yang PNS ada nggak yang kaya? Enggak. Karena Jadi korupsi, ujung-ujungnya ditangkap. iya gitu. Kalau PNS, tapi kalau entrepreneur bebas. Ini tapi dikunci Rasulullah gitu. Kalau ingin kaya jadi pedagang. Tapi kata Rasulullah, khairul kasab, sebaik-baik usaha itu adalah kasabul mar'u biyadihi. Seseorang yang berusaha dengan tangannya jenis petani. Kalau ingin kaya jadilah pedagang, tapi kalau ingin hidup berkah jadilah petani. Hidup bahagia sederhana jadilah petani. Jadi dikunci Rasulullah ingin kaya, ini sinilah silahkan jadi pedagang. Tapi kalau ingin hidup tenang dan bahagia jadilah petani. Maka bahasa Arab tadi kita adalah sedikit bahagia. Itu semuanya berkaitan. Jadi Islam itu yang begini komprehensif. Jadi intinya dari segala macam ini adalah produktivitas. Produktivitas pribadi itu seperti apa? Semakin produktif kita, semakin sempurna kehidupan kita. Kalau produktivitasnya secara bisa kita bahas mudah-mudahan nyampe sini. Nanti istilah-istilahnya sering muncul loh. Ada beberapa ijarah itu nanti ada ijarah murni, ada ijarah mutahabit tabligh. Nanti kita bahas dan nyampe ke situ. Jadi dalam nanti akan ada bakalan lagi. sampai salah. Iya, nanti akan ada bakalan lagi. Untuk fintech syariah. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim, yang dimana ini merupakan sebuah peluang yang sangat besar. Karena para pelaku UMKM sendiri itu mayoritas adalah beragama Islam, sehingga mereka tentunya ingin menerapkan unsur-unsur halal di dalam kehidupan mereka. Maka dari itu fintech syariah merupakan platform yang sangat cocok untuk digunakan di Indonesia. Nah kemudian pada saat ini kita tahu bahwasanya